Wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu kalau sudah mendapat kebaikan manu'a, nggak mau berbagi dia. Giliran kesusahan berkeluh kesah, dikasih kebaikan lupa dengan yang lain. Illal musallin, kecuali orang yang rajin sholat. Mereka orang-orang yang beriman, tidak akan halu, tidak akan berkeluh kesah, tidak akan gelisah, karena sudah tentram dengan iman yang ada di dalam dadanya. Hasanul akhlak, berakhlak baik. Nah, orang mukmin itu akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di antara misi yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi untuk dijalankan sebagai utusan adalah menyempurnakan akhlak. Di samping mengajar juga menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bu'ithtu liutammima makarimat akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak, keluhuran-keluhuran akhlak. Dalam riwayat lain beliau juga bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Hanya saja aku ini diutus sebagai muallim, sebagai guru yang mengajarkan kemuliaan, mengajarkan iman, mengajarkan agama, mengajarkan akhlak kepada kalian. Terutama di saat sedang marah, karena disitulah kita sedang diuji akhlak kita. Kalau dalam keadaan senang lalu berakhlak wajar, semua bisa begitu. Tapi di saat sedang marah tetapi kamu masih bisa berakhlak, hebat kamu. Kalau di saat senang, apalagi bulan muda, iya, duit banyak di kantong, senyum terus, iya. Coba kalau utang banyak, ditagih si anu, baras habis, mau minjem orang ada lagi mau tagih, gimana kira-kira? Masih bisa berakhlak nggak? Kalau masih bisa, hebat berarti kan. Di sini nih penentuan, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Nabi bersabda, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, di saat sedang sendirian ataupun di tengah-tengah keramaian, tetap takut kepada Allah. Karena Allah Tuhan kita, Tuhan di saat kita sendirian dan Tuhan di saat kita dalam keramaian. Maka takutlah terus kepadanya. Jangan di saat ramai takut kepada Allah, di saat sendirian nggak ada siapa-siapa, maksiat dilakukan, naudzubillah. Seakan-akan kamu punya Tuhan di saat sedang ramai saja, terus di saat sendirian nggak punya Tuhan lagi gitu. Jangan. Ya, Tuhan kita di saat ramai dan Tuhan kita di saat sendirian yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kita di saat sedang ramai melihat dan mengetahui setiap gerak-gerik dan tingkah laku kita. Begitu pula di saat kita sedang sendirian, Tuhan kita yang di saat keramaian tadi juga tahu gerak-gerik dan tingkah laku kita di saat kita sedang sendirian. Makanya takut kepada Allah itu kata Nabi, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Maksudnya kita pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, susul, sempurnakan dengan perbuatan baik. Tamhuha, pasti niscaya tentu perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jahat tadi. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu kata Allah dapat melenyapkan segala kejahatan, segala kesalahan-kesalahan kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan,
dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik, berakhlak yang baik dengan orang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang makna berakhlak baik. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak baik? Yaitu yang ada di dalam hadis. Faqala, maka beliau menjawab, huwa as-sakha'u wal 'afwu wal ihtimal. Ini akhlak baik. As-sakha'u, pemurah, dermawan orangnya, nggak pelit, nggak medit, murah senyum, tapi pelit. Wah, bukan berakhlak itu. Iya. Mau kemana? Punten, mangga, durian, silahkan misalnya ya. Oh, senyum. Pas giliran sumbangan untuk kebaikan, urunan, kumpulan untuk beli mikrofon di masjid, ada cair lagi lah. Padahal sih nggak jangan duit. Itu bukan berakhlak itu. Pelit ini. Orang berakhlak sakhah, punya sifat dermawan, sakhah. Apalagi wal 'afwu, pemaaf. Orang bersalah dimaafkan sama dia. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. "Wa man lam yaghfir la yughfar lah." Dan barang siapa yang tidak memaafkan maka tidak akan dimaafkan dia. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-'afwu dan sifat pemaaf. Terus apa lagi? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dan wal ihtimal, dan tabah. Ihtimal itu menanggung menanggung gangguan-gangguan orang dengan tabah. Dia pikul, dia tahan, tidak membalas. Berat memang itu, tapi itulah akhlak yang baik. Di saat dicela dia senyum saja, tidak membalas. Di saat diganggu dia tidak membalas. Itulah akhlak yang baik. Ihtimal. Ihtimal itu menahan diri, menanggung sifat basyariah kita ketika diganggu. Kenapa? Karena sifat basyariah itu ketika diganggu bawaannya ingin membalas. Ihtimal, ditahan, ditanggung, biar orang cela, biar orang caci maki saya. Orang yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipakaikan pakaian kewalian. Makanya para wali punya sifat seperti ini. Para wali itu pemurah. Orang pelit tidak bakalan jadi wali. Yang mau jadi wali tapi naudzubillah pelitnya, tidak bisa. Kemudian wali itu pemaaf, tidak pendendam. Ini setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun tidak pernah tegur sapa dia. Itu kesalahannya diingat terus. Naudzubillah. Wali nggak mau seperti itu. Maaf. Kemudian apa lagi? Dan ihtimal, menanggung beban. Artinya tidak membalas ketika orang mencela atau mencaci makinya. Kalau menyentuh badan lain lagi ceritanya. Kalau sudah mengganggu fisik, wajib kita untuk melawan. Jangan diam, hanya pukul panggung ya, gila ini kan. Karena apa? Kita wajib membela diri. Ada 5 yang wajib dijaga dan dibela. Nafsu, diri kita, ad-din, agama kita, kemudian al-mal, harta kita, al-irdu, kehormatan kita, istri, anak kita itu kehormatan. Dan yang kelima adalah al-aqlu, akal pemikiran kita, akal kita wajib itu dipelihara. Itu namanya al-kulliyatul khams. Jika kita menjaga itu lalu kemudian meninggal atau terbunuh, maka kita mati syahid.
membela diri, kemudian menjaga membela agama, memelihara kehormatan, kemudian harta, kemudian akal. Makanya minuman keras itu haram, obat-obatan itu haram, lemtox, lemkastol sama. Kenapa? Karena merusak akal, dan akal wajib dijaga. Itu al-kulliyatul khams, 5 hal yang wajib dijaga. Wasi'as sadri, dan lapang dadanya, luas dadanya. Layyinal janib, dan lembut sisinya, berakhlak, murah senyum, berkata sopan, enggak belak-belakan atau ceplas-ceplos, ya. Nyawa nenek udah wah, orang yang berakhlak nggak mau berbicara kasar kayak gitu. Kalimat nyawa, kalimat unda itu jangan dipakai lagi. Itu bahasa Dayak dahulu itu, mungkin ya. Soalnya bahasa Melayu nggak ada unda nyawa. Nah, jangan pakai bahasa unda nyawa lagi. Minimal aku ikam, itu minimal. Mau kata kawa juga ulun mau kawa lagi lebih dari itu ulun pian misalnya, bagus, lebih bagus lagi. Mau kata kawa ya minimal aku ikam lagi. Jangan unda nyawa. Kada baik kalau itu, apalagi bebinian udah nyawa, wah tambah kada baik. Apalagi lo laki seorang muha nyawa. Ya Allah, perempuan itu lembut, nggak boleh unda nyawa. Laki-laki juga bagus kedengarannya ketika berbicara unda nyawa, apalagi perempuan masa unda nyawa. Aku ikam lebih bagus lagi ulun pian, ya. Begitu seharusnya. Mahfudhal janah, dan rendah sayapnya, artinya tawadhu, merendah diri. Lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. La mutakabbiran, tidak sombong, wala mutajabbiran, dan tidak pula angkuh, berkuasa, merasa paling hebat. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pelajaran berikutnya tentang sifat-sifat orang mukmin yang harus dipelihara. Wallahu a'lam bishawab.